Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Wait. Mmm, di video kali ini saya akan melanjutkan lagi ulasan saya mengenai project stakeholder management, ya. Di mana di video sebelumnya saya sudah, terakhir saya mengulas tentang 2 proses ya, 2 proses, mmm, yang dilakukan di project stakeholder management ini, di mana ada identify stakeholder dan ada, eee, plan in dan ada yang kedua yaitu plan stakeholder engagement. Jadi, di video kali ini saya akan bahas 2 sisanya yaitu, eee, manage stakeholder engagement dan monitor stakeholder engagement. Tetap bersama saya di kanal Mas John Gok, keep watching. Baik, seperti yang sudah saya tadi, singgung di awal video ini, bahwa saya akan melanjutkan gitu ya, ulasan saya tentang project stakeholder management, di mana pokok bahasan berikutnya yaitu, eee, tentang proses selanjutnya, ya. Di mana sebelumnya sudah identify, eee, stakeholder, lalu ada plan stakeholder engagement, ya ini yang berikutnya adalah saya akan bahas mengenai manage stakeholder engagement. Proses dari stakeholder engagement ini adalah proses untuk melakukan komunikasi dan bekerja, bersama stakeholder, di mana tujuannya untuk menemukan kebutuhan dan ekspektasi, eee, serta permasalahan-permasalahan yang ada, eee, yang dihadapi gitu oleh stakeholder. Di mana aktivitasnya ada 4 yaitu engaging, ya, managing, addressing, dan clarifying, serta resolving. Oke. Nah, eee, inputnya gitu, ya, sama seperti dengan, proses-proses yang lain sebelumnya gitu ya. Di sini dibutuhkan input, itu dibuat masukan. Yang pertama ada project management plan. Di sini dia tidak membutuhkan project charter gitu ya. Yang pertama adalah project management plan, di mana, eee, komponen-komponen yang dibutuhkan, ya, akan digunakan untuk input di sini adalah communication management plan, risk management plan, stakeholder engagement plan. Ini hasil dari, eee, proses sebelumnya ya, plan, stakeholder engagement, dan ada change management plan. Di mana communication management plan ini, ya, ini adalah, menggambarkan metode, terus ada format, ada teknologi yang akan digunakan untuk, komunikasi dengan stakeholder. Kalau di risk management plan ini ada, apa, gambaran tentang risiko-risiko yang mungkin akan muncul, ya, selama proses pengerjaan project. Lalu selanjutnya ada stakeholder engagement plan yang sudah saya singgung tadi, ini hasil dari proses, plan stakeholder engagement. Terus yang terakhir yaitu, change management plan. Ini menggambarkan proses evaluasi, implementasi perubahan dari sebuah proyek. Terus ada project document, ya, project document di mana di dalamnya ada change log, ada issue log, ada lesson learned register, dan stakeholder register. Kalau change log itu berarti seperti tadi menyimpan status dari atau menyimpan data-data perubahan dari proyek tersebut. Isu juga, dokumentasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek. Lalu di lesson learned ini, eee, mempelajari gitu ya, mencari pelajaran dari, proses-proses sebelumnya di dalam sebuah proyek. Jadi misalnya dari proyek charter atau dari, proses yang lain, sehingga kita bisa
bisa menentukan cara untuk mengatur stakeholder. Kalau ada stakeholder register, ini merupakan list dari stakeholder yang ada dalam yang termasuk dalam project tersebut. Lalu input berikutnya ada enterprise environmental factor, seperti halnya yang lain kita memperhatikan organization culture, political climate, dan seterusnya, dan juga di organizational process asset, ya, di mana kita memperhatikan policy, prosedur, guideline, dan seterusnya. Lalu tools dan tekniknya, yang pertama dan yang paling utama itu adalah expert judgment. Lalu yang kedua ada communication skill, okay, di mana uh, di sini karena di sini kan bahasanya manage stakeholder. Artinya di sini kita membutuhkan communication skill baik untuk conversation, issue identification and discussion, meeting, ya, progress reporting dan survei. Itu butuh skill komunikasi yang baik. Setelah itu butuh interpersonal and team skill, di mana di dalamnya ada conflict management, ada cultural awareness, ada negotiation, observation or conversation, ada political awareness. Jadi kita misalnya di conflict management kita bisa mengatur gitu ya, isu-isu yang terjadi itu bisa diselesaikan sesuai dengan batas waktu. Misalnya dalam sebuah project gitu ya, kita ada ada anggota tim yang saling tidak suka gitu. Nah, dengan conflict management ini kita bisa atur agar project itu tetap selesai tepat waktu, tapi juga konfliknya nanti bisa diselesaikan juga di lain uh, di lain waktu gitu. Artinya tetap harus project kan harus tetap berjalan. Oke, terus tools berikutnya adalah ground rules. Ground rules itu adalah uh, sebuah aturan yang mendefinisikan bagaimana uh, kebiasaan project team member itu dalam proses engagement dengan stakeholder. Ya, harusnya seperti apa? Nah, itu ground rule. Lalu yang terakhir yaitu ada meeting. Ya, ini di sini karena kita ada di proses manage, jadi di meeting ini ada beberapa tipe. Yang pertama tipe meeting gitu ya. Jadi tidak hanya kalau sebelum-sebelumnya dia hanya mempresentasikan hasil. Kalau yang di sini karena dia sudah punya hasil gitu ya, sudah punya hasil, jadi meetingnya arahnya ke decision making, issues resolution. Jadi kalau ada konflik ya conflict resolution, lesson learned, terus ada project kick off, ada sprint planning, ada status update yang ada di bagian tools and technique. Nah, di outputnya di sini karena hanya melakukan manage gitu ya, melakukan manage, tapi ada kemungkinan untuk ada perubahan role gitu dari stakeholder, maka di sini ada change request. Ketika ada change request, berarti akan ada updates di project management plan maupun project document update. Di mana nanti yang akan terupdate gitu ya, untuk project management plan-nya adalah communication management plan-nya, karena ada perubahan stakeholder pastinya. Terus ada stakeholder engagement plan. Oke. Lalu kalau di project document updates itu ada change log, issue log, dan lesson register dan stakeholder register. Yang tidak berubah adalah assumption log. Nah, proses terakhir di stakeholder management ini yaitu adalah monitor stakeholder engagement. Nah, di sini adalah
proses intinya ada dua. Yang pertama, memonitor atau memantau gitu ya, stakeholder relationship, hubungan antar stakeholder, dan juga strategi-strategi untuk melakukan proses tailoring. Nah, di sini eh, tujuannya gitu ya, eh, tujuannya untuk menjaga atau menambah efisiensi dan efektivitas dari stakeholder engagement ini. Termasuk juga bagaimana menjaga engagement ini dengan perubahan-perubahan lingkungan dari project tersebut. Nah, inputnya untuk proses monitoring ini, yang pertama ada project management plan, yang kedua ada project document, terus ketiga ada work performance data, ada enterprise environmental factor, dan organizational process asset. Di project management plan ada resource management plan, ada communication management plan, dan stakeholder engagement plan. Stakeholder engagement plan itu merupakan hasil dari proses plan stakeholder engagement tadi. Lalu di project document itu ada issue log, itu sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu catatan dari isu-isu gitu ya, dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses menjalankan proyek tersebut. Terus ada lesson learned. Di sini yang berbeda adalah project communication. Dari yang proses manage tadi, yang berbeda adalah project communication. Di mana di sini uh, proses distribusi komunikasi gitu ya, dari project tersebut, di mana cara komunikasinya itu sebenarnya sudah didefinisikan di communication management plan di bagian yang nomor poin kedua di project management plan. Seperti itu. Terus ada work performance data. Jadi uh, kita melihat data-data yang ada gitu terkait dengan stakeholder yang bergabung di project tersebut, termasuk tipe engagementnya, terus levelnya. Ini mungkin dari data-data proses sebelumnya. Pertama mungkin identify di plan stakeholder engagement. Data-data dari sana akan digunakan untuk proses work performance data ini. Terus ada enterprise environmental factor dan organizational process asset. Ini sama ya dengan uh, sebelumnya ya. Jadi kalau enterprise environmental factor ini ya isinya ada political climate, organizational culture, threshold, dan seterusnya. Kalau yang organizational process asset berarti hubungannya sama policies, prosedur, guidelines, dan seterusnya. Nah, tools dan tekniknya itu juga cukup banyak juga di sini. Yang pertama ada data analisis, ya. Ada alternatif analisis, root cause analysis, dan stakeholder analysis. Lalu ada decision making, ada multi criteria decision analysis dan voting. Terus ada data representation. Oke, di mana data yang didapatkan tadi akan dianalisis dengan salah satu dari ketiga metode ini. Setelah itu akan ada proses decision making. Decision making ini ada dua, ada multi criteria decision analysis dan voting. Ini untuk kalau voting jelas untuk mencari respon terbaik dari masing-masing stakeholder. Kalau multi criteria decision making ini biasanya dia akan memprioritaskan stakeholder yang ada dulu untuk proses membuat keputusannya. Nah, kalau data representation ini metrik dari apa namanya plan stakeholder
engagement. Terus tools berikutnya ada communication skill, ya, feedback and presentation. Jadi untuk meningkatkan engagement tadi kita bisa lewat feedback dan presentasi ke masing-masing stakeholder. Ya. Terus interpersonal and team skill kita ada active listening, cultural awareness, leadership, networking, dan political awareness. Ya. Di mana di sini yang termasuk paling penting adalah active listening, di mana kita dituntut bisa untuk mendengarkan secara aktif. Nah, terus tools dan teknik yang terakhir adalah meeting. Nah, outputnya ini ada 4. Yang pertama ada work performance information, di mana di sini berisi informasi tentang status dari stakeholder engagement, misalnya level dari stakeholder tersebut dalam mendukung proyek, ya. Terus masing-masing level tadi apa ada perbedaan atau bahkan mungkin ada stakeholder yang harusnya berpindah gitu, berpindah level. Nah, otomatis di sini akan terlihat. Tapi jika ada perubahan, ada perpindahan, harus ada change request. Dengan adanya change request berarti akan ada update juga di project management plan dan juga project document update. Itu tadi sedikit lanjutan dari materi project stakeholder management, di mana tadi saya sudah bahas 2 proses sisa yang belum saya bahas di video saya yang pertama tentang project stakeholder management. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah, dan jika video ada yang kurang sempurna mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang pas dalam video ini silahkan juga berikan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kita ketemu di video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.